Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih, puji Tuhan. Ya, minggu demi minggu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun kita dipelihara, disertai, tidak pernah ditinggalkan. Karena kita hidup sepenuhnya di bawah kasih karunia Tuhan. Supply. Ya, puji Tuhan, kita sudah di bab yang ketujuh, bagian yang pertama. Judulnya nih, pertanyaan nih. Akankah Injil sejati dapat tegak? Ya, atau apakah Injil sesungguhnya akan tampil? Maksudnya bisa nyata nggak gitu? Kita bicara tentang revolusi kasih karunia. Banyak orang mempertentangkan gitu ya, kasih karunia. Katanya kalau ngomongin kasih karunia aja, entah dibilang kasih karunia overdosis, kasih karunia hyper atau apapun ya, dalam konotasi negatif, itu sematan-sematan aja. Tapi Injil sejati, Injil Kristus, Injil kasih karunia disebutnya, Injil damai sejahtera. Paulus bahkan bilang Injilku, karena dia yang terima ya, spesial. Kita dikatakan mengalami kuasa untuk hidup berkemenangan. Benar nggak? Bisa tegak. Ya, jadi di bab 6 kita diminta untuk berdiri teguh. Ya, deklarasikan aja, withstand, berdiri teguh. Hari Minggu juga ditegaskan ya, di Pastor Pin kan, posisi ya, artinya kedudukan yang menentukan supply. Bisa nggak kita berdiri teguh? Kalau agama atau kepercayaan lain malah diadu tuh antara Paulus sama Yesus. Ya, seolah-olah Paulus bikin-bikin ngarang-ngarang sendiri. Ya, karena Yesus sebenarnya sebelum salib kan memberitakan, mengembalikan, menyampaikan hukum Taurat pada standarnya. Ya, pada standarnya yang sempurna. Bukan diturun-turunin pada standar manusia. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya manusia berada pada titik akhir dari upayanya sendiri dan memerlukan juru selamat. Itu tujuannya hukum Taurat. Nah, Rasul Paulus mendengar Injil yang diberitakan oleh dia nantinya kan penulis 2/3 surat-surat di Perjanjian Baru, bahkan mungkin lebih ya kalau kata per kata. Nah, dia Rasul kasih karunia disebutnya. Yang nggak mungkin diadu, ya kan? Dia dapat sendiri dari Tuhan. Dia terima sendiri dari Tuhan. Makanya kalau kita memang kembali kepada kasih karunia yang murni, atau disebutnya radikal ya. Radikal dalam konotasi positif ya, jangan radikal pokoknya gitu ya. Tapi kita jadi pokoknya karena kita ngerti. Amin ya, jadi kita nggak malu ya, jadi jangan malu. Bahkan nanti kita akan lihat memang perlu perjuangan, karena agama itu sejajar dengan sistem dunia ya. Jika maka tabur tuai. Ya kan, kita percaya juga Pak Melki tabur tuai. Iya, kita percaya tabur tuai. Kita nabur yang jelek, Tuhan yang nuai gitu. Maksudnya Tuhan yang ditimpakan penghukuman, dosa kita itu ditimpakan kepada Yesus semua. Tapi di dalam Kristus kita melakukan mengabur yang baik, ya menuai yang baik, terima. Karena kita terima dari Yesus juga. Jadi hidup kita itu tidak tergoyahkan sebenarnya. Kalau saudara mau hidup tidak tergoyahkan, teguh, ya berdiri teguh di bawah kasih karunia. Injil kasih karunia Kristus. Nggak ada Injil yang lain, saudara. Sama-sama katakan, nggak ada Injil yang lain selain Injil kasih karunia atau Injil Kristus. Itulah kabar baik. Itulah kabar kemenangan sebenarnya. Gospel. Nggak ada kabar yang lebih baik dari itu. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya, induk dari segala berkat ini. Nggak ada kabar lebih baik daripada itu. Nggak ada yang bisa menyediakan itu. Siapa yang bisa menyediakan? Darah anak domba Allah.
Yesus Kristus sendiri. Nggak ada. Saya selain Yesus Kristus sendiri tentu saja. Jadi saudara harus memandangnya ini masalah hidup atau mati. Pilih kehidupan atau pilih kematian. Emang serius. Tapi memiliki implikasi, fondasi yang kokoh, kekal nilainya. Ya, untuk terobosan kekal juga. Karena Injil ini adalah power, kuasa, nggak lemah gitu. Kalah, lemah. Oh, kita minoritas. Kita orang-orang yang hidup di bawah kekalahan, siklus kekalahan, digebukin terus, dikejar-kejar dosanya. Tidak, saudara. Ya, kita kembali di Roma 1 ayat 16 bilang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, I'm not ashamed. Dia bilang tuh ya, I'm not ashamed. Saya tidak malu. Bahasa Indonesia bilang, saya berdiri tegak, kokoh dalam Injil. Saya tidak malu gitu. Saya dengan berani memberitakan. Nggak usah malu. Karena berarti ada yang bikin malu kan? Ada yang mau bikin kita malu sebenarnya. Kenapa Paulus tulis begitu? Itu hypergrace tuh, overdosis tuh, pasti pengen bikin dosa. Kan tuduhan semua. Kan dia dibikin malu, mau dibikin malu. Tapi kalau saudara mengerti, nggak ada Injil yang lain selain Injil kasih karunia. Kalau saudara bilang, enggak, saya juga percaya kasih karunia, tapi saya melakukan juga hukum Taurat. Ya saudara, firman Tuhan bilang sudah jatuh dari ketinggian kasih karunia. Karena kasih karunia itu adalah kasih Allah yang cuma-cuma. Kemurahan Tuhan yang cuma-cuma kita terima. Kebenaran yang cuma-cuma, kebenaran hadiah yang kita terima. Jadi jangan dipertentangkan gitu. Kalau dipertentangkan, mengharapkan lagi dari kebenaran hukum Taurat, ya jatuh dari ketinggian itu. Di bawah lagi penghukuman, kematian datang lagi. Kenapa? Karena di bawah penghukuman, hukumannya hukuman mati, saudara. Makanya saya bilang, urusan hidup atau mati, pilihlah kehidupan. Karena Injil adalah kekuatan Allah tuh, power. Bukan hukum Taurat, powernya Tuhan, bukan. Unto salvation yang menyelamatkan, soteria, keselamatan yang utuh. Termasuk apa aja, Pak? Ya termasuk semua, tubuh, jiwa, roh, keluarga, apalagi keuangan, kesehatan, segala aspek, saudara, segala dimensi, segala area, segala spektrum seluruh kehidupan kita komplit. Setiap orang yang percaya, tangan terbuka menerima, kan iman. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian juga orang Yunani, artinya Jews dan non-Jews. Jadi baru ada kesatuan di situ. Karena Tuhan Yesus awalnya datangnya untuk Jews, untuk domba-domba Israel tuh Jews. Tapi karena penolakan mereka adalah penerimaan kita. Nah itu rahasia luar biasa. Makanya Paulus ngotot, nggak malu, berdiri teguh, kokoh. Yang sampai-sampai orang bilang, kalau agama seberang, bilang ini agama Paulus katanya. Orang Kristen disesatkan sama Paulus. Mereka nggak mengerti. Tapi saudara dan saya jangan sampai balik lagi dibodohin gitu, dikadalin. Sehingga nggak mengerti bahwa Rasul Paulus sebagai rasul kasih karunia, atau dia bilang rasul prematur, karena dia rasul yang diajarin Yesus sendiri dalam tubuh kebangkitan. Luar biasa ya. Jadi apapun masa sulit kita katakan gitu dengan iman, saya terlalu diberkati untuk stres. Jadi saudara tuh nggak nature-nya harus terima stres. Saudara menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Kebenarannya adalah saudara dan saya ada berkuasa dalam hidup. Berkuasa dalam hidup, reign in life, bukan dari stres kepada stres, dari khawatir kepada khawatir, nanti depresi, nanti hidup dengan penuh ketakutan.
Karena dunia ini tanda-tanda akhir zaman itu semua menakutkan, saudara. Deru perang, pandemi, pestilence disebut. Emang disebut di Alkitab di Matius 24. Kelaparan, termasuk tuh di dalamnya inflasi mahal semua. Belum lagi false doctrine. Saya dengar kemarin ya dari Daniel nggak ikut sekali ini. Ya dari teman. Sampai orang yang dulu Kristen sama-sama melayani sekarang jadi, ya kalau menurut saya sih jadi ngajarin Mesias palsu ya. Dia merasa dirinya Yesus begitu. Saudara, ini dunia nyata. Ya ketika kita katakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, saya terlalu diberkati untuk menjadi stres. Kenapa? Karena saya terima, saya mau dikenal orang sebagai orang diberkati. Kenapa Pak? Berkat. Kadang-kadang diejek juga. Ya jangan, saudara pikirlah aja. Kalau nggak berkat dikutuk, masa saudara mau dikutuk? Masa Tuhan masih ngutuk? Kan nggak masuk akal. Iya Pak, Tuhan juga masih menghukum, masih mengejar dosa. Tuhan lu aja deh, gitu aja. Tuhan saya adalah Bapak saya yang mengasihi anaknya. Paham? Sudah bayar dengan darah. Tuhan gak lihat lagi dosa dan kesalahan kita. Bagaimana mau diperhitungkan? Dia lihat juga enggak karena darah. Luar biasa ya memang ya. Jadi apapun tantangan, apapun persoalan di dalam buku ini dikatakan, ya libatkan aja Tuhan Yesus dalam setiap area kebutuhan kita. Tuhan bukan urusanku, urusanmu. Bahkan kita bisa bilang begitu. Kan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Sebab aku yang memelihara kamu, kata Yesus. Ya kalau dia diserahkan, Tuhan bukan urusan saya. Khawatir apa? Kita harus bersandar di dada Yesus. Keuangan, yang paling banyak kan orang stres, keuangan. Sampai banyak orang bercerai, hancur rumah tangganya karena keuangan. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup, saya lempar kepadamu. Kalau menyelinap dari luar menyerang, mau bikin stres, mau bikin khawatir, Tuhan bukan urusan saya, urusanmu. Tuhan bukan hanya sanggup. God is able to do exceedingly abundantly above all we ask or imagine. Tuhan sanggup sangat jauh berlimpah-limpah lebih tinggi apa yang kita doakan, pikirkan, semuanya tuh sampai begitu tuh, sangat jauh berlimpah-limpah lebih tinggi dari apa yang kita doakan, kita pikirkan atau imajinasikan. Segitunya tuh Tuhan bagi kita. Tinggal undang Yesus aja di dalam masalah kita. Amsal 18 ayat 10. Ya. Makanya Tuhan katakan Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama siapa? Nama Yesus. Nama Bapa. Bahkan kita sekarang kenal, oh, Bapa itu nama Pak Melki, bukannya status atau apa ya, Bapa ya Papi kan. Ya tapi Allah pencipta langit dan bumi, berkuasa ke langit dan bumi, berkata Bapa. Nama Bapa dibilang itu. Nama Yesus. Saya sih nggak pusing kalau orang mau tanya sama saya sekarang. Tuhannya namanya siapa? Yesus, Bapa. Terserah aja. Ya. Adalah menara yang kuat. Menara bicara apa? Bicara perlindungan. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Jadi apapun persoalan kita, keselamatan tersedia. Nama siapa? Nama Yesus. Ya kita libatkan dong. Ya jadi undang atau libatkan atau undang Tuhan Yesus. Kalau udah dilepas ya lepas sudah. Tuhan bukan urusan saya, urusanmu. Wah Pak, kalau gitu kurang ajar tuh ngomong kayak gitu. Kurang ajar gimana? Tuhan yang bilang. Sebab aku yang memelihara kamu. Rendahkan dirimu aja di bawah tanganku yang kuat. Kamu akan aku tinggikan pada waktunya. Amin. Ya, jadi lempar masalah kita. Bersandar, bergantung penuh pada Yesus. Jadi nggak mikir lagi Pak. Ya nggak mikir lagi. Kalau mikir lagi ya stres lagi pasti. Khawatir lagi. Pasti hatinya gelisah lagi.
Harus gitu Pak, harus gelisah. Baru bisa ada melakukan ini dan itu. Yaitu dunia begitu. Makanya mereka ajarin manajemen konflik. Kalau perlu dibikin orang stres. Supaya kerja keras gitu. Ya tapi kan bener Pak, bagus. Bagus dari mana? Jadi penyakit. Kok bisa? Rest. Tapi dipelihara. Ya itulah kanaan kita. Itulah tempat perhentian kita. Itulah disebutnya tanah perjanjian ya. Ada perjanjian. Itulah janji-janji se-Alkitab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yesaya 54. Kalau ini kembali lagi ya, kalau kenapa kita libatkan Yesus? Kenapa Injil itu menjadi solusi atau kabar baik? Bahkan dibilang setiap senjata yang ditempa melawan kau tidak akan berhasil. Kenapa itu? Kalau tentara Israel, IDF, pede banget gitu. Ya, hidungnya ke atas katanya. Saking bangganya. Karena mereka perang, mereka nggak pernah kalah. Secara jasmani tuh, secara natural tuh, mereka nggak bisa kalah sebenarnya. Kecuali kalau kita baca di Alkitab, bagaimana musuh itu licik membuat mereka menentang Yahweh-nya sendiri. Dengan apa? Dengan mereka menyembah berhala misalnya. Kalau mereka berhadapan dengan Yahweh-nya sendiri, ya kalah udah pasti. Makanya bahasanya mereka diserahkan kepada musuh. Mereka diserahkan kepada musuh. Di pembuangan ke Babel aja mereka diserahkan. Tapi tetap dipelihara gak? Tetap. Kenapa? Karena janji. Selalu ada sisa Israel istilahnya. Sampai segitunya tuh kesetiaan Tuhan. Apalagi kita. Makanya ayat ini berlaku gak? Berlaku buat kita. Di dalam Kristus. Nggak ada senjata yang ditempa, artinya yang dipersiapkan untuk menyerang kita yang dapat berhasil. Nggak akan, gitu aja. Ya prakteknya ya begitu, sesimpel itu. Saya sering cerita kan, kalau dulu punya toko gitu, datang preman. Saya dalam hati bilang, lu nggak akan menang lawan gua di dalam Yesus. Setiap orang yang melontarkan tuduhan bahkan, dakwaan, ibliskan pendakwa melawan engkau dalam pengadilan bahkan, akan engkau buktikan salah. Kenapa? Karena kita punya lawyer, kita punya pembela, intercessor, namanya Yesus. Itulah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Nah ini kan kata kuncinya. Kebenaran itu kita terima sebagai kebenaran hadiah atau kebenaran diri. Tapi kan tuh hamba-hamba Tuhan. Kita bukan hamba lagi, kita disebut anak. Dia Bapa, bayangin. Yang mendengar, demikianlah firman Tuhan. Jadi aman gak kita? Punya case, punya masalah, punya persoalan. Kalau pembelanya Tuhan Yesus, pasti menang gak? Ya, jadi kita teguh aja. Ya. Iblis, artinya senjata-senjata iblis itu penyakit, kekurangan, rasa bersalah, ketakutan. Ya, kita udah belajar di buku yang laut ya. Rasa bersalah, siklus kekalahan, adiktif, stres, khawatir, gelisah, di buku yang lain lagi. Saudara lihat. Ya kita pastikan bahwa kita teguh aja. Dan selamat tadi kan. Ya, teguh dan selamat. Nah, akankah Injil sejati dapat tegak? Nah, ini kan kita ini masuk dalam generasi yang baru. Atau generasi Yosua yang masuk tanah perjanjian. Ini gambaran di perjanjian lama. Ya, yang menghalangi orang Israel masuk tanah Kanaan adalah tembok Yeriko. Tembok tebal Yeriko menghalangi umat Tuhan dengan Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Nah, mulai dari Yosua ya. Yosua 1 ayat 2 bilang, hambaku Musa telah mati. Musa menggambarkan apa? Hukum Taurat.
sudah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu. Sampai baptis lagi tuh generasi yang baru kan. Engkau seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi siapa bilang itu punya Palestina? Tuhan yang punya langit, yang punya langit di atas langit bumi dengan segala isinya, memberikan kepada Israel. Dan bahkan jauh sebelumnya di waktu Abraham, nenek moyangnya, maksudnya bapaknya. Jalani, kata waktu sama Lot memilih itu kan, jalani utara, selatan, timur, barat, dijalani itu. Setiap tanah yang kamu injak menjadi milik pusakamu, milik pusaka Israel, saudara. Ya, jelas ya. Nah, Yosua itu generasi, Yosua itu namanya Yehosua. Ya, Yesua, Yesus yang melambangkan Kristus. Ya, dia tidak takut. Generasi yang baru juga nggak takut. 20 tahun ke bawah kan, setelah 40 tahun mereka yang 20 tahun ke atas mati semua karena menolak masuk God's rest, tempat perhentian Tuhan, karena nggak percaya. Sekarang mereka makan mana? Dan ini jadi nekat gitu ya. Nekat maksudnya nekat tanda petik ya. Ya, kita tembok Yeriko itu dirobohkan ya dengan sangkakala, saudara. Gambaran daripada kematian Tuhan Yesus. Sangkakala itu gambaran kematian Tuhan Yesus, darah ya. Ya, jadi kita yang membunyikan sangkakala tanduk domba. Saya tahu karena saya peniup sangkakala. Mana gambarnya dulu nih? Belum? Nggak ada? Oh ya, nggak ada ya. Saya pakai sangkakala beneran aja nih. Ini saya punya nih sangkakala nih. Jadi kalau sangkakala itu gambaran darah Yesus. Karena ada domba, ini antelope ya. Ada yang disembelih untuk mengambil ini. Jadi suara sangkakala itu sebenarnya menggambarkan tentang Yesus. It is finished. Saudara tahu nggak waktu Yesus mati di kayu salib, kan dia berteriak, sudah selesai. It is finished. Kula. It is finished. Sudah selesai. Tetelestai bahasa Yunaninya. Paid in full. Sudah dibayar lunas. Itu literally artinya secara harafiah, jam 3 sore itu, imam-imam itu meniup sangkakala. Coba ya. Ya, meniup sangkakala. Orang Israel keliling 7 kali tembok Yeriko. Karena yang menghalangi ya tembok ini. Antara umat Israel dengan Kanaan. Seruan apa? Finish work, saudara. Sudah selesai. Pas jam 3. Imam-imam meniup sangkakala. Sudah selesai. Tuhan Yesus menundukkan kepalanya, rest, dan menyerahkan nyawanya. Bukan dibunuh, saudara. Ya, kita baca aja. Yohanes 19. Ayat yang ke-30. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, spesial ya, ini bicara anggur asam, gambaran apa? Kutuk nenek moyang ya, kutuk orang tua kepada anak, keturunan ketiga, keempat. Bapak-bapak yang makan anggur asam atau buah asam, di terjemahan bahasa Indonesianya, anak-anak yang ngilu giginya dibilang. Enggak lagi, Yesus sudah minum, Bapak kita, dan berkata sudah selesai. Jadi kita nggak terima lagi kutuk. Kutuk penyembahan berhala nenek moyang, kutuk apapun juga, penyakit. Terlalu banyak, dokteran bilang. Nah, ini mah penyakit generatif katanya. Bapaknya, nenek moyangnya gula darah. Ya, anaknya gula darah atau sakit jantung. Atau sakit apa? Ginjal atau apalagi, darah tinggi, darah rendah, segala macam, saudara. Kalau saudara saya dibilang begitu sama orang, saudara bilang gini,
Ya kalau bapak saya secara jasmani mungkin iya, tapi saya sudah diangkat anak dan pindah, sudah bapak saya adalah Yesus. Yesus nggak ada gula darah, nggak ada darah tinggi, nggak ada penyakit jantung, nggak ada penyakit ginjal, gula apalagi, dan lain-lain, saudara. Ya, lalu ia menundukkan kepalanya, rest, dia sudah ada tempat untuk meletakkan kepalanya tuh. Kalau di ayat yang lain kan dibilang apa, Fox itu apa tuh, rubah tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah sekarang selesai sudah, dan menyerahkan nyawanya. Inilah penyerahan nyawa korban sempurna Yesus. Itulah sangkakala yang ditiup. Itulah sekarang kita mengerti. Ya kita sebagai contoh aja tadi kan, sangkakala kita tiup, atau ya bolehlah ya kan buat Mazmur 90 berdenting berdentang ya pujian. Kalau orang Israel kan tiup sangkakala, dia nggak punya pengertian begitu. Ya waktu sangkakala ditiup, tembok Yeriko roboh tuh gambarnya. Kecuali apa? Kecuali rumahnya Rahab pelacur. Kenapa? Karena ada benang kirmisi merah, darah. Bayangin ya, tembok setebal itu dua kereta, dua lajur gitu ya, dua lane gitu. Setebal itu, setinggi-tingginya rubuh. Kenapa? Karena Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang buat tembok itu hancur. Oh, bukan getaran tiupan sangkakala. Sangkakala tanya, tanduk domba bicara darah Yesus. Sama-sama katakan darah Yesus. Ya, tembok Yeriko runtuh dengan suara sangkakala tanduk domba. Nah, sekarang ini kita melihat memang di akhir zaman karena peperangan-peperangan, ya orang Israel tiup sangkakala, di mana-mana tiup sangkakala. Udah tiup sangkakala. Bingung tapi kalah juga. Kenapa? Karena esensinya nggak dilihat bahwa ini tentang darah anak domba. Nah saudara sedang mendengar esensinya. Saya tiup sangkakala ini mengatakan apa? Kasih karunia hanya bercerita tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib, finish work. Karena darah Yesus, saudara terlalu diberkati untuk menjadi stres. Saudara adalah dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita dapat berkata, karena darah Yesus sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Itu Bapa saya, Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi pencurahan darah Yesus yang membawa kita out tuh ya dari perbudakan. Ya, 9 tulah itu nggak membuat orang Israel keluar dari Mesir. Tapi ketika darah dioleskan di ambang pintu, darah anak domba, ya, yang membuat Firaun, yaitu gambaran tentang setan. Ini kartu truf Tuhan gitu istilahnya. Darah anaknya, hanya darah Yesus yang membuat mereka keluar. Karena 9 tulah itu lambang penghakiman kan. Jadi penghakiman, penghukuman tidak membebaskan orang Israel bahkan dari perbudakan. Tapi kalau darah, iya tuh. Salib. Saudara, semakin lama makin jelas, saudara. Ya, jadi hanya kasih karunia, yaitu darah Yesus. Orang di dalam rumah ini, mau dia percaya, mau nggak dia percaya, mau dia ketakutan atau dia mau tenang-tenang aja, mestinya tenang-tenang aja karena ini janji Tuhan. Kalau ada darah, pasti selamat. Passover, jadi Tuhan itu malah masuk ke rumahnya, melangkah. Jadi sekali lagi ya, di bab ini cerita tentang ini tanduk domba yang ditiup. Inilah Injil sejati yang kita beritakan. Ya saya peniup sangkakala, emang orang peniup sangkakala tuh kayak rasa nggak tahu malu gitu ya, nggak tahu malu gitu ya. Dilihatin orang, udah pales lagi suaranya. Kadang-kadang begitu, tapi kan bukan itu sebenarnya. Orang peniup sangkakala tuh nggak ngerti, dia pikir wah ini penghukuman nih.
kalau dia tiup. Biar bertobat nih orang nih. Bukan begitu ceritanya. Baru Injil itu tegak berdiri. Ya, karena kita nih generasi yang pindah mimbar, kata Pastor Prince ya, dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Saudara masih mau tinggal di Gunung Sinai? Nggak mau, di Gunung Sion bilang. Ya karena di Gunung Sion kita menerima supply atau kerjakan tuntutan. Ya nggak mau. Supply. Kasih karunia, Injil yang murni. Kasih karunia radikal. Tentang darah Yesus, tentang finished work. Bukan suara yang nggak ada arti, saudara. Amin. Ya, hanya mengkhotbahkan Injil yang murni. Proklamasikan dengan berani. Saudara, ini tantangannya, benar. Jadi, dari bab 6, dipersiapkan di bab 5, bab 6, bab 7. Ini tentang, kembali lagi kok diulang, tentang berdiri teguh, saudara. Ya, orang bahkan ya nggak mau sebut lagi kasih karunia, nanti kalau dikatain hyper grace, oh saya nggak terima tuh atau apa, jadi kayak ya saudara, saya diskusi sama Daniel tuh, dia bilang kita kalau lagi ngomong Yesus saja kadang-kadang kan tersekat nih, nggak enak sama orang gitu ya, ada kakunya kita gitu. Sama tuh kasih karunia gitu juga. Orang bilang, Mel, jangan sebut kasih karunia deh. Kalau hamba Tuhan itu bagus tuh, bilangnya kasih Bapa. Ya saya nggak menentang kasih Bapa, saya beritakan kasih Bapa. Tapi kasih Bapa yang cuma-cuma ya kasih karunia. Bahkan di buku ini diterjemahkan anugerah. Ketika saya bilang kasih karunia yang murni, dia nggak terima. Benar-benar. Tapi implikasinya apa? Akhirnya ya iblis bisa merusak keluarganya gitu. Emang apa Melki nggak bisa? Nggak bisa, saya bilang. Saya nggak kasih. Orang saya berlindung di dalam Yesus, Yesus di dalam saya. Saya bawa keluarga saya semua di dalam kasih karunia Yesus. Bagaimana bisa disentuh sama musuh? Pak, sombong Pak. Bukan sombong, karena Yesus. Kemegahan kita hanya kemegahan karena Kristus. Bukan nggak ada lagi urusan sama kita, saudara. Yang ini kalau mau tegak itu memang ternyata ada tantangannya. Di kitab Yudas sampai dibilang nih. Yudas 1 ayat 3 bagian B ya, saya bacakan aja. Sampai Paulus bilang, aku merasa, Yudas ya. Yudas ini saudaranya Yesus. Bukan Yudas Iskariot ya. Ada kitab Yudas, surat Yudas ya. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang. Nah, katanya berjuang nih kembali lagi kan, ada berjuang untuk rest. Nah, ini tetap berjuang. Yunaninya tuh apa? Epagonizomai. To agonize for. Apa tuh? Ya, berjuang untuk kebenaran, hadiah tuh ya, untuk mempertahankan iman. Artinya apa? Kayak tadi Rasul Paulus. I'm not ashamed, saya tidak malu. Yudas juga bilang, ingetin, mempertahankan iman. Gimana Pak mempertahankan? Berjuang gitu. Tetap berdiri. Bahwa saya terima kebenaran iman. Jangan, ya bagi saya sih, kalau orang bilang, ya pokoknya kita biarpun ditindas, kita minoritas, kita ditindas, kita diiniin, kita mempertahankan iman. Ya kenapa mesti ngomong di tempat posisi yang salah? Saudara dan saya selalu ingatkan, saudara dan saya bersama Yesus. Saudara dan saya adalah mayoritas. Saya nggak peduli. Gak ada yang bisa melawan saya bersama Yesus gitu loh. Gak ada yang bisa menang lawan Yesus. Saya mah memperkatakan itu dengan kesadaran penuh.
Dan ketika kita perkatakan itu sama seperti Yudas lagi. Daud. Orang yang terkasih, beloved kan Daud namanya. Dia bilang ini, engkau datang dengan pedang dan tombak. Aku datang dalam nama Allah Israel yang kau tantang itu. Ya kita punya nama. Yesus. Ketika kita berdiri teguh, mau penyakit, mau masalah keuangan, mau masalah orang beneran, preman, atau apa, ya nggak bisa menyentuh kita. Bener-bener nggak bisa, saudara. Makanya dibilang mempertahankan iman itu artinya apa? Dia teguh maksudnya. Epagonizomai. Itu agonize ya. Kayak apa tuh? Bahkan ya menderita karena iman juga ya, nggak masalah. Berjuang untuk kebenaran iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara dan saya sudah disampaikan. Beritanya kabar baik, Yesus sudah menang. Saudara dan saya lebih daripada pemenang. Gimana? Jadi berarti apa? Ya teguh dong. Amin. Ya. Saya dibenarkan dan diberkati oleh iman di dalam Kristus. Dibenarkan dan diberkati. Dilindungi, dipelihara, disuplai. Sudah sebut aja saudara yang sudah saudara terima. Sayangnya daging ini emang lebih cocok dengan pembenaran lewat perbuatan. Itu aja. Jadi kan kita sadari aja, daging ini lebih cocok dengan kebenaran lewat perbuatan. Makanya ada aja yang ngomong, ada aja yang mencoba menggoyangkan gitu, menggoyahkan. Ya gimana mau tegak kalau saudara yang nerima sendiri goyang-goyang gitu. Ya nggak apa-apa, kalau lebih baik kita saling diskusi, sharing, tanya. Nggak apa-apa. Ya saudara nggak usah malu sama saya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kita sharingin, kita tanya Roh Kudus sama-sama. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalam dia nyata kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Di dalam Injil, kan ini bicara tentang Injil ayat 16-nya tadi kita baca. Kebenaran Allah nyata. Apa itu Pak Melki? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari iman, tangan terbuka menerima, kepada iman, tangan yang terbuka yang menerima. Bukan dari iman kepada perbuatan. Ya Pak, tapi Yakobus bilang itu, iman tanpa perbuatan mati. Iman pasti menghasilkan buah. Imannya, perbuatannya apa kalau di Yakobus? Jangan lupa bahwa semua dosamu sudah diampuni. Don't be a forgetful hearer. Udah denger. Ini udah denger nih. Tadi Pak Budi juga doa di awal. Kita memiliki hearing heart. Atau hearing, mendengar. Yakobus bilang baru seperti lihat di kaca. Baru lihat mukanya. Udah pergi udah lupa lagi mukanya kayak apa. Udah biasa kan, ngaca kan, pasti kalau mau keluar rumah atau ya habis bangun tidur, sikat gigi, mandi atau apa, kalau nggak mandi juga tetap ngaca biasanya kan. Ya lihatlah rambut atau gimana nyisir. Pergi udah lupa. Nah, Tuhan ingatin jangan lupa. Gimana caranya? Ya dengar terus. Bertolak dari iman memimpin kepada iman. Ya ayat yang lain di Yohanes bilang dari kasih karunia demi kasih karunia. Bukan dari kasih karunia kepada perbuatan lagi. Enggak, firmannya bilang gitu. Dari kemuliaan kepada kemuliaan baru. Kalau dari iman kepada perbuatan manusia, ya gagal lagi. Suplainya berhenti dong. Jatuh dari ketinggian kasih karunia. Makanya ditulis tuh, sebab ada tertulis orang benar, kita nih orang benar. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, hidup oleh iman. Hanya iman, saudara, tangan terbuka menerima. Hanya iman, ini mata uang surgawi. Artinya hanya iman yang berlaku tuh di alam roh tuh. Kerajaan surga, hanya iman, Tuhan lihat iman. Iman juga memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Itu kata-kata kuncinya, saudara. Saya memiliki opini yang baik tentang Tuhan.
Saya nggak takut menerima semua suplai Tuhan. Tuhan mah, Bapak saya mah nggak mungkin jahat, nggak mungkin menghukum, nggak mungkin kasih yang buruk. Disitulah kita hidup dari iman kepada iman. Inilah yang memerdekakan. Kalau di hal yang negatif, orang dari siklus kekalahan, dari siklus dosa, dari siklus kepecundangan. Amin. Ya. Jadi nyata kebenaran, clear kebenaran hadiah, nyata ya. Nyata tuh, clear. Kalau udah nyata gini, jangan kayak orang Galatia. Sampai orang Galatia yang dibodoh disebutnya gitu. Kristus udah begitu jelas tergambar di muka kamu. Kamu masih nggak percaya juga. Sampai begitu orang Galatia yang bodoh itu. Sehingga harus menambahkan kasih karunia dengan perbuatan dia. Dan akhirnya jatuh. Orang Kristen bingung. Saya percaya kok Pak Melki, saya percaya. Tapi Tuhan juga buktinya kasih izinkan bagi yang buruk, izinkan begini, izinkan begini. Jadi kata-katanya tuh izinkan. Oleh makin lama Tuhan juga kasih penderitaan, Tuhan kasih penghukuman supaya kita belajar kudus. Kekudusan kamu apa kekudusan Kristus? Sama, mungkin maksudnya tulus, tapi akhirnya siklus kekalahan, dipukulin musuh, dianiaya musuh. Masa sih Pak? Ketika Yosua dan Kaleb hanya tiup sangkakala, masuk dia ke tanah Kanaan. Hanya dia dua orang tuh, hanya memiliki kebenaran iman, percaya. Kan yang ada yang banyak Pak, yang main ya 20 tahun ke bawah. Yang sepantar dan bahkan lebih muda dari Yosua dan Kaleb, 20 tahun ke atas, 40 tahun yang lalu, mati semua, saudara. Ya, jadi 10 perintah Allah tuh nggak dapat membuat kita tuh masuk God's rest. Kematian, penghukuman. Itu emang didesainnya begitu. Kenapa? Karena manusia berdosa dan bangkrut tidak sanggup. Amin. Ya, saudara, saya nggak panjang lebarkan. Kita belajar. Apakah bisa tegak nggak nih kasih karunia? Minimal di dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara. Tegak aja. Mulai dari saudara. Jangan nuntut istri, suami, siapa. Berdiri teguh aja kita. Lebih dulu. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik. Dan saya mau hidup dengan kemenangan. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau menerima. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati untuk saya, untuk dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya menerima kebenaran hadiah. Saya menerima Injil kasih karunia. Saya hidup diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus.